Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video mata kuliah pengantar Matematika Diskrit terkait dengan relasi dan fungsi. Di video part 3, ini fokus akan membahas terkait dengan fungsi setelah part 1 dan 2 kemarin terkait dengan relasi. Insya Allah nanti juga ada video lanjutan part 4 juga fokus terhadap fungsi. Oke. Video kali ini kita fokus terhadap pengertian fungsi, kemudian juga nantinya akan ada macam-macam fungsi. Nah, kita harus memahami dulu apa itu fungsi. Nah, misalkan saya punya himpunan A dan ada himpunan B, jadi relasi biner F dari A ke B ini merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam himpunan A ini dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jadi tidak boleh bercabang ke dua elemen di dalam B. Jadi elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Nah, maka relasi biner itu akan menjadi suatu fungsi. Nah, jadi istilahnya jika f adalah fungsi dari A ke B, kita bisa menuliskan FAB, yang artinya f memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, A ini dikatakan sebagai daerah asal atau domain, dan B adalah daerah hasil atau kodomain. Nah, kita menuliskannya F A sama dengan B jika elemen A di dalam himpunan A ini dihubungkan dengan elemen B di dalam himpunan B. Dan nama lain untuk fungsi adalah sebenarnya pemetaan atau transformasi. Nah, kemudian himpunan, nah ini ada lagi, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F, ini disebut sebagai jelajah atau range dari F. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, ini ada F yang menghubungkan A ke B. Nah, perhatikan bahwa jelajah atau range dari F adalah himpunan bagian dari B. Nah, karena range-nya pasti berupa anggota atau elemen dari B. Kemudian tentang fungsi, sebenarnya fungsi adalah relasi, tetapi dia memiliki ciri-ciri khusus. Nah, misalnya, tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan fungsi tersebut. Nah, istilahnya frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B berarti bahwa jika A, B elemennya F dan A, C elemennya F, maka B pasti sama dengan C. Karena dihubungkannya tepat satu elemen di dalam B. Nah, fungsi ini dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk, sama seperti dengan kita menyajikan himpunan. Nah, kalau fungsi ini bentuknya beragam. Yang pertama, kita bisa menyajikannya menggunakan himpunan pasangan terurut, seperti pada relasi. Nah, katakanlah fungsi F sama dengan pasangan berurutan 1, U, 2, V, dan seterusnya. Dan kita tutup dengan kurung kerawat. Kemudian juga bisa kita menggunakan formula pengisian nilai atau assignment. Nah, ini yang sering kita lihat atau normal kita jumpai ya. Katakanlah fx sama dengan 2x plus 10 atau fx sama dengan x kuadrat dan fx sama dengan 1 per x dan seterusnya. Yang ketiga bisa kita menggunakan narasi atau deskripsi ya. Misalnya, F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Jadi istilahnya kita jelaskan, F itu adalah fungsi apa? Fungsi yang memetakan apa? Nah, yang terakhir, bisa kita tuliskan menggunakan kode program atau source code. Nah, ini nantinya kalian akan belajar ini. Nah, jadi istilahnya fungsi yang kita buat pada source code itu pada dasarnya adalah fungsi yang berada di matematika diskrit. Katakanlah fungsi menghitung nilai absolut. Nah, jadi
begini cara penulisannya, katakanlah ya. Nah, nanti akan kalian temui banyak macam fungsi yang kalian akan buat di mata kuliah terkait dengan pemrograman. Nah, kemudian ini contoh terkait dengan penulisan fungsi menggunakan relasi ya. Nah, jadi katakanlah F 1,U, 2,V, 3,W. Nah, kita ingin cek apakah ini merupakan suatu fungsi. Nah, masih ingat tadi syaratnya adalah setiap elemen dari himpunan A dipetakan tepat satu pada elemen himpunan B. Nah, jadi kita jabarkan berarti A-nya 1, 2, 3, dan B-nya U, V, dan W. Nah, kenapa ini adalah dinamakan fungsi dari A ke B? Nah, kita cek di sini, ternyata F1 sama dengan U, F2 sama dengan V, dan F3 sama dengan W. Daerah asal dari F adalah A, dan daerah hasil adalah B. Dan jelajahnya adalah U, V, W. Jadi istilahnya dalam hal ini, elemen dari himpunan A tepat dipetakan satu ke elemen B. Nah, jadi ini merupakan fungsi. Contoh selanjutnya terkait ini. Apakah relasi ini dinamakan sebagai fungsi? Nah, berarti kita cek apakah elemen himpunan awalnya tepat dipetakan satu ke elemen kodomennya. Nah, kita lihat A-nya 1, 2, 3, B-nya U, V, W. Nah, adalah fungsi dari A ke B. Nah, meskipun kenapa dikatakan tetap fungsi walaupun ada pengulangan di sini, ada U-nya 2. Nah, meskipun U-nya merupakan bayangan dari dua elemen A. Jadi nggak apa-apa, karena syaratnya adalah setiap anggota elemen dari himpunan A tepat dipetakan satu ke elemen B. Jadi nggak apa-apa, satu ke U, nggak apa-apa. Asalkan satu nggak ke V atau nggak ke W. Nah, jadi hanya bercabang satu. Nah, 2 ke U, 3 ke V. Jadi tetap dinamakan sebagai fungsi dari A ke B. Next. Nah, kemudian kalau seperti ini, relasinya apakah ini dikatakan sebagai fungsi? Nah, 1 ke U, 2 ke V, 3 ke W. Nah, kenapa tidak merupakan suatu fungsi? Misalnya saya punya himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, nggak hanya 1, 2, 3. Nah, kenapa bukan fungsi? Karena tidak semua elemen dari A dipetakan ke B. Ada 4 di sini yang tidak dipetakan. Jadi dia tidak punya pasangan. Nah, makanya relasi ini bukan merupakan fungsi. Oke, next. Kalau seperti ini bagaimana? Saya punya himpunan A, 1, 2, 3, dan B, nilainya U, V, W. Nah, kita lihat 1 ke U, 1 ke V, 2 ke V, 3 ke W. Nah, kenapa bukan fungsi? Jelas di sini, 1 bercabang ke 2. Kedua anggotanya B. Jadi 1 ke U, kemudian 1 bercabang lagi ke V. Nah, jelas relasi ini bukan merupakan fungsi, karena syaratnya harus anggota A dipetakan, semua anggota A dipetakan hanya satu elemen B. Jadi dipetakan hanya satu elemen B. Sedangkan di sini satunya dipetakan ke U dan ke V. Jadi ada dua elemen B. Jadi tidak boleh. Ini berarti bukan fungsi. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada macam-macam fungsi. Nah, fungsi satu ke satu. Nah, one to one atau fungsi injektif. Jadi istilahnya jika fungsi tersebut tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, jadi istilahnya elemen A tidak boleh memiliki elemen B yang sama. Katakanlah A ke 1 dipasangkan ke 1. B ini tidak boleh dipasangkan ke 1. Nah, harus dipasangkan ke yang lain. Nah, katakanlah B ke 3, C ke 5, D ke 2. Nah, jadi tidak ada bayangan yang sama di B. Nah, jadi tidak ada
dua anggota atau lebih dari A yang memiliki bayangan yang sama ke B. Nah, itu dikatakan fungsi satu ke satu. Jadi punya, istilahnya satu-satu itu, setiap anggota A itu punya pasangannya masing-masing dan tidak boleh sama. Nah, itu prinsip injektif. Nah, kita lihat sekarang ada contoh soal terkait dengan relasi berikut ini. Nah, saya punya relasi F sama dengan 1W, 2U, 3V, di mana himpunan A-nya sama dengan 1, 2, 3, dan himpunan B-nya sama dengan 2V, W, X. Ini adalah fungsi satu ke satu. Nah, kenapa? Nah, silakan cek saja apakah pasangannya dia beda-beda. Nah, jadi istilahnya 1 pasangannya beda, W. 2 pasangannya U, 3 pasangannya V. Nah, berarti anggota A semuanya memiliki pasangan yang berbeda-beda. Berarti itu adalah fungsi one to one. Nah, tetapi kita lihat di sini, nah 1 ke U, 2 ke U. Jelas di sini bukan fungsi 1 ke 1. Nah, kenapa? Karena 1 pasangannya U. Kemudian 2 ternyata juga pasangannya U. Punya pasangan yang sama. Jadi jelas itu bukan merupakan fungsi 1 ke 1. Karena F1 sama dengan F2, yaitu nilainya adalah U. Oke. Nah, kemudian juga kita lihat ya, misalkan ada fungsi yang memetakan setiap anggota bilangan bulat Z ke anggota bilangan bulat Z. Nah, tentukan apakah fx, x kuadrat plus 1, dan fx, x min 1 merupakan fungsi 1 ke 1. Nah, jadi kita jabarkan satu per satu. Coba kita cek fx, x kuadrat plus 1. Nah, coba lihat, misalnya saya beri nilai positif dan saya masukkan nilai negatif. Misalnya F2. Nah, F2 berapa nilainya? Berarti nilainya X kuadrat, 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 5. Nah, ternyata ketika saya memberikan nilai negatif, misalnya F minus 2, berarti absolute minus 2 juga positif. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, jadi istilahnya ada pasangan yang sama. Nah, berarti istilahnya anggotanya A min 2 ini dan 2 memiliki pasangan yang sama, padahal sebenarnya tidak boleh sama nilainya. Nah, makanya ini dikatakan sebagai fungsi, bukan fungsi 1 ke 1. Kemudian yang kedua, misalnya fx sama dengan x min 1. Apakah ini fungsi 1 ke 1? Nah, coba kita cek, katakanlah saya berikan nilainya x sama dengan 2. Nah, f sama dengan 2 sama dengan 1, 2 minus 1. Nah, sedangkan kalau saya berikan nilai negatif, katakanlah minus 2, berarti minus 2 di minus 1 jadi minus 3. Nah, berarti tidak ada nilai yang sama. Jadi tidak memiliki pasangan yang sama. Jadi X sama dengan 2, dengan X sama dengan minus 2, nilai fungsinya berbeda-beda. Nah, makanya Fx sama dengan X min 1 ini adalah fungsi 1 ke 1. Semoga bisa dipahami ya sejauh ini. Oke, kemudian juga kalau tadi fungsi one to one namanya fungsi injektif. Nah, sekarang ada F lagi, fungsi dikatakan dipetakan pada onto atau fungsi surjektif. Nah, jika setiap elemen himpunan B ini merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Nah, jadi istilahnya jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Istilahnya apa? Istilahnya semua yang ada di B ini punya pasangan. Walaupun yang anggotanya A ini pasangannya istilahnya lebih dari satu anggotanya A memiliki pasangan yang sama di B. Nah, asalkan B-nya semua tidak sendirian, berpasangan. Nah, itu dikatakan subjektif. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Ya, fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Nah,
Jadi F-nya tidak sendirian ya, dia punya pasangan. Oke. Nah, misalnya saya punya contoh relasi berikut ini yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, ini kenapa dikatakan sebagai fungsi non-surjektif atau bukan surjektif? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Nah, silakan dituliskan di kolom komentar. Jelas karena tidak semua anggota B dia punya pasangan. Mana yang tidak punya pasangan W? Nah, jadi 1 ke U, 2 ke U, 3 ke V. Sedangkan tidak ada anggota A yang dipetakan ke W. Nah, jadi semua anggota B harus punya pasangan. Nah, baru dikatakan surjektif. Nah, coba kita lihat kalau F berikut ini. Nah, 1 ke W, 2 ke U, 3 ke V. Ya, dia adalah fungsi surjektif. Karena semua elemen B, dia memiliki pasangan. Nah, walaupun katakanlah anggota A lebih dari satu yang dipasangkan ke B. Oke. Nah, kemudian lagi ada yang namanya fungsi berkoresponden satu ke satu atau bijections. Jika ia fungsi satu ke satu dan juga fungsi surjektif. Nah, perlu diingat ya, tadi ada surjektif, ada one-to-one. Nah, kalau kedua-duanya memiliki sifat kedua-keduanya, maka dikatakan dengan fungsi bijeksi. Nah, karena dia memiliki sifat satu ke satu dan juga sifat surjektif tadi. Nah, contohnya berikut ini. 1 ke U, 2 ke W, 3 ke V. Nah, ini sebenarnya adalah fungsi satu ke satu. Nah, karena tidak ada anggota elemen atau elemen dari A yang dia bercabang atau memiliki pasangan yang sama di B. Nah, sedangkan anggota B juga penuh semua ya. Nah, memiliki pasangan juga U, V, W, dia dipasangkan dengan A. Nah, jadi istilahnya ini adalah satu ke satu dan juga karena B-nya penuh berpasangan semua, maka dia juga surjektif. Nah, karena dia memiliki sifat kedua-duanya, one-to-one dan surjektif, maka dikatakan fungsi ini adalah fungsi yang berkoresponden satu ke satu dan juga fungsi surjektif. Oke, karena range di B itu semuanya masuk nilainya, anggota di B. Jadi, nggak ada anggota B yang dia single, semuanya berpasangan. Oke. Nah, jadi ini adalah diagram panahnya dari masing-masing fungsi yang saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, ini fungsi satu ke satu, tetapi bukan surjektif. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Nah, karena masih ada anggotanya B yang single, jadi tidak dipasangkan, tidak berpasangan. Nah, kalau ini fungsi surjektif. Nah, karena 1, 2, 3 semua elemen B dia punya pasangan, tapi bukan satu ke satu. Nah, kenapa bukan satu ke satu? Karena A dan D dia memiliki pasangan yang sama, padahal tidak boleh. Nah, kemudian ini fungsi satu ke satu bukan fungsi satu ke satu maupun surjektif. Kenapa? Nah, karena yang pertama ada 2 elemen A yang memiliki pasangan yang sama. Yang kedua, karena tidak semua elemen B dia memiliki pasangan. Ada 4 ini yang tidak memiliki pasangan sama sekali dari A. Nah, kemudian ini bukan fungsi. Ada yang tahu kenapa? Karena tidak semua anggota A tepat dipasangkan satu kepada anggotanya B. Karena anggotanya A ini, khususnya A, dia dipasangkan 2. Nah, ke 1 dan ke 2. Jelas ini hanya relasi bukan fungsi. Oke. Baik, itu saja terkait dengan pengantar fungsi. Nanti di part 4 saya akan berikan materi lanjutan terkait dengan fungsi. Jika ada komentar dan saran, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.